makrunatan bijuz'in min takbiratil ihrami. Niatnya kudu bareng dengan takbir, sebab permulaan sholat ya kudu bareng dengan. Jadi saat mulut ngomong Allahu Akbar di mana aja, yang penting ada niat. Kalau udah takbir kagak jadi Allahu Akbar, niat kagak jadi. Kenapa kagak jadi? Enggak bareng. Atau niat dulu Allahu Akbar, jadi enggak? Kenapa? Enggak bareng. Babu arkanis sholati. Adapun ini yaitu bab menerangkan tentang rukun-rukun salat. Arkanuha salasata asyara. Adapun rukun-rukun salat yaitu jumlahnya ada 13 rukun. Al-awwalun niyatu. Adapun rukun yang pertama yaitu niat. Benar Ustaz tadi? Niat. Makrunatan bijuz'in min takbiratil ihrami. Padahal dibarengkan niatnya dengan juz'u, yakni bagian min takbiratil ihrami, daripada takbiratul ihram. Wallahu a'lam bissawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, setelah kita membahas tentang syarat-syarat sah sholat, maka mulailah kita malam hari ini akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Hal-hal yang wajib dikerjakan di dalam kita punya sholat, wajib dikerjakan. Kalau kagak dikerjakan, sholatnya tidak sah. Perlu diketahui, rukun sholat, baik sholat itu sholat wajib kayak yang 5 waktu, maupun sholat sunat kayak qobliyah, ba'diyah, duha, witir dan segalanya, jumlah rukun sholat itu ada 13 menurut kitab kita. Agar supaya jelas, saudara, ulama cara menyebutkan rukun sholat itu macam-macam cara nyebutnya. Ada yang bilang 13 kayak kitab kita. Nanti ketemu lagi ada ulama bilang rukun sholat ada 14. Nanti ada lagi ulama bilang rukun sholat ada 17. Kok beda-beda? Begitu. Sampailah ada ulama bilang yang 18 dan seterusnya. Kenapa beda-beda? Ini perbedaan yang tidak prinsip. Isinya sama. Mau 13, mau 14, mau 17,
isinya dia juga, dia juga. Hanya ibaratnya biar gampang saya nyontoin pakaian yang saya pakai. Kalau menyebutnya pakaian, berapa saya memakai pakaian? Satu. Yaitu satu pakaian. Itu satu. Ada yang menyebut tiga. Ada sarung, ada baju, ada pici. Itu namanya dia juga. Pakaian juga. Hanya menyebutkan namanya ikhtilaf lafzi. Berbeda dari segi pengucapan. Prakteknya mah sama. Bila kayak kitab kita, rukun sholat 13, mengikut semacam kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi, dalam Minhajut Talibin rukun sholat 13. Begitu juga kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah menyebutkan rukun sholat 13. Bila ada ulama menyebut rukun sholat 13, maknanya tumakninah angkanya tidak ada, tapi isinya ada. Tumakninah itu ada 4. Enggak usah disebut, tapi prakteknya ada. Jadi cara ngitungnya biar gampang nih. Ruku di dalamnya ada tumakninah. Sudah satu aja. Ruku di dalamnya ada tumakninah. I'tidal di dalamnya ada tumakninah. Sujud di dalamnya ada tumakninah. Duduk antara dua sujud di dalamnya ada 4. Padahal isinya 8. Kalau ulama itu menyebutkan rukun sholat ada 17, semacam kitab Kasifatus Saja 17 tuh rukun sholat, atau kitab Raudhatut Talibin 17. Kalau 17 tumakninanya angkanya ada. Ruku, rukun sholat berikutnya tumakninah, angkanya ada. Rukun sholat berikutnya i'tidal, rukun sholat berikutnya tumakninah dalam i'tidal, udah muncul. Rukun sholat berikutnya sujud, berikutnya tumakninah dalam sujud. Duduk atau sujud, tumakninah pada duduk atau sujud. Jadi sehingga 13 ditambah 4 sama dengan 17. Itu semacam kitab Kasifatus Saja, rukun sholat 17. Kalau ulama bilang rukun sholat itu 17, semua tumakninah disebutin angkanya. Sehingga rukun sholat ada 17. Kalau ulama bilang 13, tumakninah angkanya enggak ada, iya, tapi di dalamnya ada. Begitu doang. Itu 17 sama 13. Lalu kalau ada ulama mengata rukun sholat ada 14, kayak Fathul Muin, dikata rukun sholat ada 14, dari 13 naik ke 14. Kenapa tuh 14? Akan menyebut satu angka tumakninah di 4 tempat. Yang 4 ini karena namanya sama tumakninah, sebutnya sekali aja. Jadi rukun sholat berikutnya tumakninah, tempatnya di ruku, di i'tidal, di sujud, di rukun sujud. Jadi 13 ditambah 1 sama dengan isinya sama, begitu. Kenapa saya harus menerangkan kemari-kemari? Supaya saudara enggak bingung. Takut di Muflihun ini yang ngajar fikih bukan saya doang. Atau saudara ikut ngaji di mana tempat majelis,
Ada kiai bilang rukun sholat 17. Ini yang benar yang mana ya? 17 atau 13? Gitu. Sama. Hanya cara penyebutan saja. Begitu. Kalaulah sampai ada kitab semacam takrid. Rukun sholat 18. Itu memasukkan niat keluar dari sholat sebagai rukun, padahal sunat. Begitu, sehingga jadi 18. Kalau ada yang bilang 19, mualat yang merupakan syarat pada rukun disebutin sebagai rukun. Jadi 19 lagi. Jadi isinya dia juga. Singkatnya, kalau mau dirapihin seluruhnya, rukun sholat ada yang nyebut 13, ada 14, ada 17. Ini aja lingkaran ngomongin rukun sholat, isinya sama. Tuh begitu berbicara tentang rukun sholat. Mana tuh dari 13? Al-awwalu an-niyatu. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Ini ngaji niat lagi nih. Rukun sholat yang pertama niat. Kalau ngomongin niat, maka banyak pembahasan. Pertama, apa definisi niat? Supaya jangan salah. Kedua, apa hukum niat? Ketiga, di mana tempat niat? Keempat, kapan waktunya niat? Kelima, bagaimana cara niatnya? Keenam, apa syarat-syarat niat? Ketujuh, apa tujuan ada niat? Tuh, ngomongin niat. Apa niat itu? Niat itu qasdus syai'i mutlaqan. Jadi niat itu menurut bahasa menyengaja melakukan sesuatu. Terdorongnya hati mengerjakan sesuatu pekerjaan. Itulah niat menurut bahasa. Baik bareng maupun belakangan dalam pandangan bahasa. Akan tetapi niat dalam terminologi agama adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'li. Niat itu menyengaja sesuatu bareng dengan pelaksanaannya. Namanya niat. Jadi menyengaja sesuatu bareng dengan pelaksanaannya. Itu disebut niat. Bila mana penyengajaan itu duluan, pelaksanaannya nanti, disebut dalam agama bukan niat, tapi azam. Rencana. Contoh, kata kita, saya niat besok ke Surabaya. Udah ke Surabaya belum? Belum. Kapan?
Nih ngomong saya niat nih namanya azam. Namanya rencana. Kenapa rencana? Tidak bareng dengan pelaksanaannya. Kudu bareng. Itu namanya azam. Dari rumah ke Masjid Muflihun, mau kemana bang? Mau sholat. Udah niat belum tuh? Hah? Udah niat belum? Belum. Namanya rencana. Yang namanya sholat mulainya masa? Sholat mulainya iya. Mulainya sholat itu kapan? Takbir. Terakhirnya sholat salah. Tuh namanya mulai, itu pelaksananya di situ tuh di takbir. Kita dari rumah menuju Muflihun, mau kemana bang? Niat mau sholat. Udah niat belum? Kenapa belum? Belum takbir. Begitu. Namanya rencana. Kalau udah niat, enggak boleh jalan-jalan. Apalagi pegang handphone, pegang rokok di jalannya, kagak boleh. Itu bukan niat, namanya rencana. Belum tentu jadi. Baru separuh jalan, temennya nelpon, bang ke rumah dulu. Ini ada duit nih 20 juta buat abang nih. Saya alhamdulillah proyek gol. Kira-kira mau ke masjid atau kagak jadi? Lah kagak jadi. Kalau niat kagak boleh. Itu baru karena tidak berbarengan dengan pelaksanaan. Begitu. Niat itu menyengaja sesuatu bareng dengan pelaksanaannya. Itu namanya niat. Begitu. Namanya niat. Satu tuh niat. Lalu apa hukum niat? Pada umumnya niat itu wajib. Niat itu wajib secara umum. Maka menghiasi berbagai ibadah ada niat, termasuk sholat. Tuh, wajib disebut rukun. Wudu wajib disebut fardu wudu. Zakat niat, nggak asal ngeluarin, kudu niat dulu. Begitu. Haji niat, puasa niat, apa juga kudu niat. Umumnya niat itu wajib. Karena umumnya ada juga pekerjaannya wajib tapi niatnya kagak wajib, sunat. Contoh mandiin mayit. Mandiin mayit itu hukumnya mayit. Kalau ada orang mati wajib. Kalau nggak dimandiin, siapa yang dosa? Ya semuanya yang hidup. Tuh mandiinnya wajib, niat memandikannya sunat. Enggak niat, enggak apa-apa. Bang mandiin, gua orang ngerti niatnya. Ini kagak paham tuh. Guyur aja. Iya, oke. Iya. Tuh niatnya sunat, mandiinnya wajib. Bisa aja sebaliknya. Kerjaannya sunat, niatnya wajib. Apa tuh contohnya? Wuduin mayit. Yang wajib mayit itu diapain? Mandiin. Wuduinnya
Wuduinnya sunnah. Ada mayit kagak diwuduin. Boleh nggak? Yang bener nih. Boleh nggak? Kenapa? Iya sunnah. Tapi walaupun wuduinnya sunnah, niat mewudukannya wajib. Kudu tuh si amil niat mewudukan. Kalau kagak sah wuduknya. Tuh, ada yang pekerjaannya sunat, niatnya wajib. Pada umumnya niat itu wajib secara umum. Itu hukum niat. Ada juga yang niat sunat kagak, wajib kagak. Itu yang urusan izalah, mimbabit turuk, bab yang menghilangkan. Kayak contoh cebok. Kita cebok tuh hukumnya masa cebok sunnah. Habis ini pada kagak cebok nih. Saya ngeri nih. Hah? Cebok hukumnya apa? Lah wajib. Cebok tuh hukumnya wajib. Pertanyaannya begini. Pertanyaannya. Biasanya kalau cebok pakai niat enggak? Niat saya cebok daripada Fardu pakai begitu enggak? Emang niatnya kagak wajib, kagak sunnah. Kagak itu. Tapi ceboknya tuh begitu. Iya, mimbabit tarki namanya. Tuh, begitu. Tuh, hukum niat. 2, hukum niat. 3, fungsi niat. Kenapa agama nyuruh kita niat? Ada 2. 1, untuk membedakan mana ibadah, mana non ibadah. Mana ibadah, mana bukan ibadah. Pembedanya dini niat. Contoh, mandi subuh. Lah tiap subuh mandi nggak ini? Mandi. Ada orang habis tidur sama bini, mandi. Dua-duanya diguyur dari pala sampai kaki. Cuman yang satu mandi non ibadah, mandi harian. Yang satu mandi ibadah. Pembedanya niat. Niat itu tamyizul ibadah an adat. Pembeda antara ibadah dan non ibadah. 1, 2. Tujuan niat diajarkan oleh agama untuk membedakan tingkatan ibadah. Contoh, mandi Jumat sama mandi junub. Mandinya sama. Ini mandi Jumat, kalau maksud Jumat. Yang ini mandi habis bersetubuh. Mandinya sama, diguyur-guyur juga segala macamnya. Cuman yang mandi Jumat hukumnya mandi habis bersetubuh. Tuh, tingkatannya yang atu sunat, yang atu wajib, yang bedain niat. Tuh, di antara fungsi niat membedakan tingkatan ibadah. Pembedanya ada pada niat. Pembedanya pada niat. Lalu tempatnya di mana? Niat tuh tempatnya. Niat itu tempatnya di hati. Hati tuh mana? Biar gampang begini. Kita sebagai adik
ditoyor mulu oleh abang kita, dijailin, mau ngelawan, dia gede kagak berani, enggak ngelawan, iya dijailin. Nah di hati ngomong datuh, awas lobang gua tunggu tuanya. Bisa nggak di hati ngomong begitu tuh? Bisa nggak? Nah ada hurufnya nggak? Ada suaranya? Di situ niat, di situ. Tuh biar gampang aja saya neranginnya. Di situ tuh niatnya tuh. Di hati. Itu yang orang-orang kalau Ramadan habis taraweh, saudara, mari kita bersama-sama niat puasa. Nawaitu bismillahirrahmanirrahim, begitu kan? Nawaitu sauma ghadin, begitu dah panjang. Itu niat bukan? Iya, bukan niat tuh. Bukan. Niat mau di dalam namanya melafalkan niat, bukan niat namanya, bukan namanya melafalkan niat. Mari kita niat, sebetulnya bukan niat, mari melafalkan begitu. Niatmu nanti di hati, kudu ada tuh puasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanad di hatinya, aku niat puasa. Di hatinya, esok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena di hatinya. Kalau di hatinya nggak ada, nggak jadi. Sebab Tuhan yang dinilai bukan mulut, tapi hati. Mulut nggak dinilai. Sebab mulut suka bohong. Kemarin ngomong begini, sekarang ngomong begini. Kalau gua jadi pimpinan, demo boleh, gua kangen. Udah jadi pimpinan mah, gua tangkap demo kan. Mulut kan bisa begitu orang. Jadi yang dinilai hati. Hati. Jadi niat enggak sah kalau enggak di hati. Itu orang ngelafalin niat sunnah. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala atau makmuman atau imaman. Itu namanya melafalkan niat, bukan niat. Kalau ngomong melafalkan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Barang sunnah gak usah diributin. Yang diributin barang wajib. Ngapain? Sholat pakai usoli. Ini kagak ngerti. Orang sunnah. Begitu diributin. Ente kagak qobliyah aja kita kagak ribut. Ente langsung habis sholat dohor pulang kagak banti ribut. Ngapa nggak banti ya? Kan ngerti kita sunnah. Iya dia ngerjain dapat ganjaran, dia kagak. Begini kayak begitu. Ngapa usoli jadi ribut? Karena picik likilatil ilmi, sedikit pengetahuan jadi ribut. Gitu. Usoli. Begitu. Lagian juga orang yang baca usul itu belum sholat. Sholat mulainya dari mana? Dari mana? Yang benar nih. Sholat itu mulainya dari terakhirnya salam. Yang usoli itu tadi nih sotisa usoli. Udah takbir belum ya? Hah? Yang benar nih. Tadi satu usoli itu udah takbir belum? Belum takbir. Ngangkat handphone boleh nggak? Lah, yang barang boleh diributin.
Kenapa boleh? Belum takbir. Nyanyi lagu Indonesia Raya. Boleh nggak? Kenapa? Belum takbir. Hatta ngomong tai kucing. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Lah iya ngomong tai kucing aja boleh, masa usoli diributin? Kagak paham. Bener nggak? Karena ada orang usoli aja ribut. Gitu nggak? Sunat. Kata ulama, wattalafudzu bin niyati mustahabun. Melafalkan niatmu sunat doangan. Untuk apa? Dilafalin. Liyusa'idal lisanul qalba, supaya mulut nolongin hati. Kok mulut nolongin hati? Hati kita tuh banyak yang dipikirin. Banyak yang dipikirin. Hati banyak gitu. Kadang nampak di raut wajah mumet, puyeng. Saya sering bilang, kalau ada teman main ke rumah, ngapa lu mukanya kusut? Ya Allah guru, saya lagi banyak pikiran. Saya suruh ucap, ente banyakin baca alhamdulillah. Baca apa? Lo ngapa pikiran banyak alhamdulillah? Yang saya dengar dari Ustadz Matali bahwa orang kesurupan itu gara-gara pikiran kosong. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Tuh, kenapa kesurupan? Pikirannya kosong. Ente kagak bakal kesurupan karena banyak. Oh, kelebihan. Bener nggak? Iya, gitu. Nggak bakal kesurupan dah, karena banyak pikiran. Gimana Ustadz? Kan begitu ya. Hati itu banyak yang dipikirin, kudu dibatasi sama mulut. Contoh, ini biar gampang. Ini kerupuk dari kaleng gede mau dipindah kaleng kecil, di hati bisa? Bisa. Kalau kelamaan, udah berapa ya? Tuh. Kenapa? Karena hati banyak dipikirin. Lupa. Maka kudu diingetin, ditolongin ame mulut. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh nolongin. Jadi hatinya nggak kemana-mana. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi ketika Allah Akbar, ingat yang mau dikerjakan tuh dari usolli tuh, bahwa kita ini sholatnya duhur rakaat jam 4 begitu. Kalau kita langsung aja Allahu Akbar, tadi dohor apa asar ya, tuh kan bisa terjadi ya. Bisa nggak? Tuh gara-gara apa? Kagak dilafalin. Dari dilafalin itu biar mantep ibadah tuh, jadi seru begitu. Dilafalin tuh begitu biar seru, kayak nonton bola. Nih gol, kita diem aja, kira-kira gol nggak? Hah? Gol nggak? Bukan enak, gol nggak? Hah? Ya gol juga walaupun diam begitu. Bener nggak? Iya gol juga, cuman hati itu nggak seru. Maka ketika gol, wow,
yes, begitu kata dia. Begitu, padahal nggak gitu-gitu juga bisa. Begitu, bener nggak? Nolongin hati, bahwa hatinya lagi gembir, tuh begitu, gembira, bisa-bisa nolongin, melafalkan, kayak adzan, nolongin. Nggak adzan dia nggak apa-apa, kan udah tahu setiap jam 12 dohor, bener nggak? Bener nggak? Kalau di kampung kita, kira-kira kan dohor jam 12-an dah. Begitu. Terus ngapa tuh adzan? Ngingetin. Jadi ngingetin tuh perlu. Begitu. Jangan diributin orang baca usolli timbang sunat. Kecuali sesudah takbir ributin. Allahu Akbar. Sholli fardhu dhuhri. Ributin tuh kayak begitu tuh. Salatnya batal. Begitu. Makanya kata teman kita lucu. Ada kasus. Ini mau kasus. Kisah nyata. Temannya enggak demen usolli. Dia demen usolli. Temennya enggak. Jadi pas udah salam, diajak ngobrol sama si makmum. Bang, lo tadi sholat lo baca usolli. Kata dia nih, kagak. Bener enggak. Saya sholat kagak baca usolli, kagak. Loh, gue denger kagak, gue kagak baca. Kata dia, pelan abang bacanya. Kagak, biar pelan juga kagak. Gitu. Tapi tadi kuping saya masih waras, usolli, belum sholat. Kata dia, belum sholat. Saya mau tanya, sholat mulainya mana? Takbir. Gue udah takbir belum? Ya belum. Kalau gue ngomong tai ayam, boleh nggak? Ya boleh. Lah timbang tai ayam aja boleh, usolli lu ributin. Pergi. Ngomong begitu. Karena orang mengerti. Melafalkan niat hukumnya. Niatmu tempatnya di hati. Lalu timbul pertanyaan. Kapan niatnya? Kalau kapan, nanya tentang ketentuan waktu. Kata kitab kita tuh ditulis sama Yai, makrunatan bijuz'in min takbiratil ihrami. Tuh begitu. Niatnya kudu bareng dengan takbir. Sebab permulaan sholat ya kudu bareng dengan. Jadi saat mulut ngomong Allahu Akbar, di mana aja, yang penting ada niat. Di mananya aja. Kalau udah takbir kagak jadi, Allahu Akbar, niat kagak jadi. Kenapa kagak jadi? Enggak bareng. Atau niat dulu, Allahu Akbar, jadi enggak? Kenapa? Enggak bareng. Niat itu kudu bareng dengan takbir. Jadi saat lidah kita mengucap Allahu Akbar, daripada alif Allah, begitu tuh, sebelum roh akbar, maka kita kudu ada niat. Di mananya aja kudu ada niat. Dari mana? Niat ini adalah rukun salat. Dari Quran, dari hadis. Mana Qurannya? Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah menjelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddin. Ikhlas itu di dalam kitab tafsir Al-Mawardi maksudnya niat. Kedua, dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal, salat itu amal diantaranya kudu ada niat. Kalau enggak niat, enggak sah. Lalu kenapa Tuan Musonib kita dari 13 diawali dengan niat nomor urut 1? Niat, sebab sholat itu kagak jadi kecuali dengan niat. Timbul pertanyaan berikutnya. Terakhir rukun sholat tartib, berurutan. Kudu berurutan. Kalau kagak tartib kagak sah. Saya mau tanya. Nih bapak-bapak nih, sama ibu-ibu, kalau sholat apa dulu yang dikerjakan? Takbir. Enggak diri dulu enggak? Saya mau tanya. Apa dulu yang dikerjakan? Diri. Habis diri takbir, yang di dalamnya ada niat. Lah kagak tertib. Katanya sholat itu kudu tertib. Lah itu diri dulu. Kenapa tuh ulama menomorsatukan niat? Padahal pada prakteknya diri dulu. Jadi begini, kalau diri itu ada ketentuan, yang disuruh diri orang waras, orang kuat diri. Makanya diri enggak dijadikan nomor 1. Yang dijadikan nomor 1 nih niat. Mau orang tuh sholatnya diri ke, duduk ke, baring ke, tetap aja kudu niat. Kalau diri itu karena normal. Ada juga yang sholatnya kagak diri sambil duduk, kagak diri, tapi niat ada. Itulah mengapa ulama menyebutkan tentang niat. Niat ini muqaranahnya cukup dengan istighdar urfi atau muqaranah urfiyah. Apa itu muqaranah urfiyah? Yang penting saat mulut ngomong Allahu Akbar, di dalamnya ada niat. Enggak mesti muqaranah haqiqiyah. Kudu bareng ampe ro akbar. Berat. Itu mah. Wis cukup muqaranah urfiyah. Apa tuh muqaranah urfiyah? Yang penting mulut ngomong Allahu Akbar, di mananya aja. Yang penting kudu ada niat. Paham belum tuh? Ini paham belum? Paham. Baik, saya lanjutin kalau udah paham. Niat dalam sholat ini perlu diketahui ada 3 tingkatan. Supaya niatnya benar. Niat tuh dalam sholat ada 3 cara kita niat dalam sholat. Ada 3 tingkatan. Sebab sholat itu ada sholat wajib, itu 1 tuh. Sholat fardu, itu 1. Ada juga yang bukan wajib. 2, sholat itu ada ketentuan waktu.
Begitu. Ada ketentuannya. Begitu. Namanya ta'yin bahasa Arabnya, ketentuan. Wajib itu namanya ta'arrud lil fardiyah. Dan ada qasad. Sehingga dari 3 tingkatan, ini biar paham. 1, bila mana sholat yang dikerjakan itu adalah sholat wajib, maka supaya sah sholat itu kudu ada 3 baru sah. Jadi bila sholat itu sholat wajib kayak 5 waktu gitu, kalau pengen sah kudu ada 3. 1, namanya bahasa Arabnya qasad, menyengaja. Qasad, niat bahasa kita orang. 2, kudu menyebutkan kewajiban, namanya ta'arrud lil fardiyah. Ta'arrud, menyebutkan kewajiban, namanya ta'arrud. Kalau yang pertama, 1, menyengaja. Menyengaja itu bahasa Arabnya qasad, bacaannya usolli. Usolli itu namanya qasad. Biar kita tahu. 2, ta'arrud, fardo, menyebutkan hukumnya. Fardo. 3, menentukan waktunya. Zuhri. Tuh, yang wajib segitu doang tuh dalam sholat. Ini Isya, kan tadi udah sholat Isya. Udah sholat Isya belum nih? Baik. Yang wajib usolli fardol isya'i. Usolli namanya qasad, fardo namanya ta'arrud, zuhri namanya ta'yin, menentukan waktu. 3 tuh. Di Indonesia kan biar gampang, kan suka kita baca sajaku, bener nggak? Ini apa sajaku? Ini bahasa Melayu. Biar kita nggak bingung. Ada yang diganti puisiku, fardhu, dikata sajak. Begitu. Bukan. Sajaku tuh bahasa Indonesianya aku nih. Iya gitu. Biar ngerti. Sajaku tuh apa? Aku niat. Begitu. Sajaku tuh qasad bahasa Arabnya. Jadi aku niat. Jadi saudara ganti aja tuh yang sajaku tuh jadi puyeng. Akhirnya sama anaknya diganti puisiku. Dikata sajak. Iya, nanti dikata pantunku. Begitu. Bukan. Sajaku tuh bahasa Indonesianya aku niat. Tuh biar gampang. Begitu. Niat aku, begitu. Niatku sajaku tuh. Jadi aku niat sholat fardu zuhur. Jadi segitu tuh. Jadi sholatnya tuh segitu doang tuh jadi. Kalau sekedar asal jadi segitu doang tuh. Segitu doang tuh yang wajib. Menghadap kiblat enggak wajib. Ngomong begitu. Jumlah rakaat enggak wajib. Enggak disebut enggak apa-apa. Iya. Begitu. Karena Allah enggak perlu sebut, emang juga sebut Allah. Begitu. Sunat. Cuman yang wajib kalau berjamaah bakal nambah 1.
makmuman. Jadi makmum kalau jadi makmum. Jadi kalau berjamaah kita jadi makmum. Usolli fardhu zuhri makmuman. Itu yang wajib. Imam enggak, kecuali Jumat. Kalau Jumat imamnya kudu imaman. Tuh nambah berjamaah tuh. Kalau berjamaahnya wajib, imam wajib imaman. Kalau berjamaahnya enggak wajib ke 5 waktu, enggak niat jadi imam, enggak apa-apa. Makanya enggak ada ajaran nyolek. Enggak usah, terserah dia mau niat jadi imam mau kagak. Gitu. Yang wajib ente, kudunya jadi makmum. Begitu. Ada nggak nih yang sholatnya nyolek-nyolek kalau ngikut tuh? Nggak usah. Kecolek. Begitu. Sabar. Nanti ada tanya jawab. Sabar, catat dulu. Biar nggak keputus uraiannya. Begitu. Biar kita tahu nih sholat. Jadi kalau sholat itu wajib, dalam aturan niat kudu ada 3. Usolli fardhu zuhri macamnya atau isya'i, tinggal diganti doa. Tuh kudu ada begitu. Kalau sholatnya wajib begitu. Sholat jenazah ya usolli ala hadhil janazati fardhon. Begitu. Kan fardu kifayah, nggak perlu nyebut kifayah. Sholat duhur aja nggak pakai fardu ainin. Pakai fardu ainin nggak? Kagak. Fardu udah jadi. Begitu. Jadi 4 rakaat menghadap kiblat ada atau qadha itu sunat. Lihat talasud. Yang wajib usolli fardhu zuhur isya'i. Jadi kalau sholat itu wajib, ketentuan niat kudu ada 3 instrumen. Qasad, ta'arud, ta'yin. Usolli fardhu zuhri atau isya'i. Subhi tinggal diganti. Intinya kudu ada aku niat sholat, 2 fardu, 3 ya waktu isya. Tuh kudu ada tuh. Kalau jadi makmum nambah 1. Jadi ini pokok. Ini pokok. Ingetin tuh. Supaya kita jangan sampai bingung. Begitu. Sampai bingung. Apalagi sholatnya jamak qashar. Panjang banget dia. Ntar kita terangin jamak qashar. Padahal jamak qashar itu di sini udah panjang lebar saya terangin. Sampai orang-orang pada tahu tuh. Itu muflihun hebat. Itu. Sholat jamak qashar itu udah 1 juta lebih. Yang waktu ditanya itu, yang nonton ngaji maulid orang ditanya tuh, udah iya bener ya, tuh bener tuh manfaat orang puji itu, begitu. Padahal bukan ngaji itu, lagi tanya jawab, kan ngaji belum nyampe, ini baru rukun, belum ke situ-situ. 2, bila sholatnya adalah sholat sunat yang punya waktu. Bila mana sholatnya adalah sholat sunat yang punya waktu, kayak duha, atau punya sebab kayak gerhana, maka ketentuan niatnya kalau pengen sah 2 instrumen. Ingat itu aturan niat. Kalau sholatnya adalah sholat sunat yang punya waktu atau punya sebab, maka kalau pengen sah sholatnya, niatnya, caranya kudu ada 2 instrumen. 1 qasad, 2 ta'yin. Apa itu qasad? Usolli
Dua, waktunya. Duha, kalau pengen sah, usolid duha. Jadi, aku niat sholat duha. Jadi, nyebutin sunat, enggak perlu. Tapi saya pengen sebut, aku niat sholat duha, sunat. Nah, dapat ganjaran. Sunat. Nyebutin kata sunatnya. Tapi yang wajib, usolli ad-duha, usolli al-witro. Aku niat sholat witir. Tuh begitu. Kalau sholat sunat, menyebutkan sunat, menyebutkan angka rokaat, menyebutkan ngadep kiblat, menyebutkan ada kodok sunat. Ya kalau jadi makmum kayak tadi lagi, kalau jadi makmum kudu nambah itu gara-gara berjamaah. Yang wajib cuma dua. Begitu, yang wajib cuma dua. Qasad sama ta'yin. Begitu. Kayak dohor, usolli qobliyatad duhri. Jadi, aku niat sholat qobliyat dohor. Jadi, sunat nggak apa-apa, nggak disebut. Begitu. Disebut dapat ganjaran. Karena menyebutkan kata sunat hukumnya sunnah. Begitu hukumnya sunnah. Mana lagi kayak sholat gerhana. Usolli likusufi syamsi. Aku niat sholat gerhana matahari. Itu sebab. Disebut sebabnya. Sunatnya enggak apa-apa. Besok Idul Adha, usolli li'idil adha. Aku niat sholat Idul Adha. Jadi, kalau pakai sunatan, cakep. Nyebutin rokaat, cakep lagi. Adaan, cakep lagi. Lillahi ta'ala, cakep lagi. Makmuman, itu mau kudu karena jadi makmum. Begitu. 3. Bila sholatnya bukan wajib, bukan punya waktu, akan tetapi sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Maka yang wajib satu. Ingat nih, sholat sunnah mutlak. Termasuk kategori sunnah mutlak pada bab niat tahiyatul masjid. Ini disejajarkan pada sunnah mutlak walaupun punya sebab. Tahiyatul masjid termasuk sejajar dengan sunnah mutlak sholat tasbih. Termasuk sholat sunnah mutlak sejajarnya syukur wudu. Yang wajib cuman satu. Satu doang nih. Usolli doang. Qasad doang. Tuh biar tahu. Iya jadi tahiyatul masjid kalau dalam bab niat masuknya punya sebab atau sunnah mutlak? Hah? Tuh, hah? Mutlak. Tuh dalam bab niat. Bab niat, bukan bab tentang waktu. Jadi bila mana yang ketiga? Bila mana sholatnya kategorinya sunnah mutlak. Saya kata, tadi itu baru ngomong. Sejajar dengan sunnah mutlak tahiyatul masjid. Padahal punya sebab. Sebab tahiyatul masjid, tidak mesti tahiyatul masjid, langsung dohor juga jadi. Sholat tasbih, syukur wudu, sejajar nih. Yang wajib cuman atu. Usolli doang. Qasad doang. Ini saya ceritain aja. Ente masuk masjid,
Allah di hatinya, aku niat sholat. Jadi udah. Begitu. Karena tahiyatul masjid mah bisa digabung sama apa aja. Bisa digabung. Ini contoh. Makanya orang tuh kalau ngaji cakep. Ini ada orang masuk masjid, ya kan? Dia sholat tahiyatul masjid. Habis salam bangun lagi. Sholat qobliyah zuhur. Ada orang masuk ke masjid 2 rakaat doang. Yang tadi berapa? Yang ini sama, ganjarannya sama. Dari mana? Dia niat. Aku niat sholat tahiyatul masjid dan qobliyah zuhur. Dapat ganjaran 2. Tahiyatul masjid dapat, qobliyah zuhur dapat. Ngerjanya sekali. Kenapa sama? Udah ngaji. Cakep. Dia pakai 3. Sholat syukur tahiyatul masjid, bangun lagi syukur wudu, bangun lagi qobliyah 6. Yang ini 2 rakaat sama. Aku niat sholat syukur wudu, tahiyatul masjid dan qobliyah zuhur. 3 ganjarannya. Gara-gara niat. Tuh. Ini kayak kita ngaji nih. Ganjarannya enggak sama kita ngaji nih. Enggak. Tergantung niatnya. Ada yang niatnya syukur dikasih akal waras, enggak kayak digerogol. Ada yang niatnya badan sehat. Ada niatnya ngilangin kebodohan. Ada niatnya silaturahim. Ada niatnya sekaligus i'tikaf. Banyak niat, banyak ganjaran. Begitu. Gara-gara niat. Ada orang subuh malam Jumat. Kata dia malam Jumat sunnah Nabi. Begitu. Tidur sama bini. Habis tidur kecapean. Habis tidur sama bini. Merem. Bangun adzan subuh. Niat saya mandi junub. Mengangkat hadas besar, Fadu. Selesai. Jam 7 mandi lagi. Niat saya mandi mau sholat Jumat. Ya tipis, kulitnya tipis. Iya meriah. Kalau ngaji cerdas. Niat saya mandi karena mengangkat hadas besar dari sekujur badanku dan mau sholat Jumat. Maka sekali mandi 2 ganjaran, namanya 2 in 1. Sekali mandi 2 ganjaran. Apalagi Idul Adhanya Jumat. Besok Idul Adhanya apa nih? Jumat. Oh Jumat. Lah dia niat mandinya. Aku niat mandi karena mau sholat Idul Adha dan karena hari mau sholat Jumat. Niat saya mandi karena hari raya Idul Adha dan mau sholat Jumat. Sunat karena ta'ala 2 in 1. 1 kali mandi 2 ganjaran. Kenapa? Ngaji. Nggak boros di air. Gara-gara niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Tuh begitu. Tahiyatul masjid, usolli. Ya. Sholat apa? Ya tahiyatul masjid. Orang nabinya bilang kalau ente masuk masjid, sholat 2 rakaat jangan main duduk. Sholat apa kek? Jadi. Walaupun punya sebab karena bisa digantikan dengan yang lain. Maka disejajarkan pada bab niat pada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak kayak tahajud. Soli jadi aja. Tahajud. Soli jadi. Nggak perlu sunnah tahajud. Oh panjang amat. Soli jadi aja.
Begitu. Lah, gua mau panjang amat, itu sunnah. Kalau ngomong yang wajib, usolito. Tuh begitu. Yang kayak begitu. Jadi enak kalau udah ngaji tuh. Enak. Kayak orang tahu map lewat ini. Oh kayaknya macet, ganti jalan yang satunya. Bener nggak? Ada ilmu. Ini namanya niat. Segini aja dulu dah. Tahu kemalaman? Ada yang ditanya nih abang, kita mau nanya tadi. Silakan. Iya, waalaikumsalam. Iya. Jadi tidak diajarin nyolek. Kalau imamnya lemah jantung dan mati gara-gara kaget dicolek, ini makmum kudu dikisos, kudu dibunuh lagi gara-gara matiin orang kaget. Tapi gua pengen nolongin imam, enggak juga. Apatah lagi imamnya mantan makmum. Contoh biar gampang. Ustadz Ali ini kan imam tadi Isa. Saya jadi makmum telat. Baru 2 rakaat datang ke masjid, ya kan? Maka beliau salam, saya kan diri. Benar nggak bang? Nah abang kita baru ngikut, baru datang ke masjid telat juga. Maka nyolek saya. Saya niat jadi imam. Maka ganjaran saya 54. Kan tadi udah dapat 27 sama Sadali jadi makmum. 27 derajat. Kan udah bermakmum. Sekarang jadi imam lagi 27 lagi. 54 kagak ada. 54 derajat tuh nggak ada. Yang ada berjamaah sama 27. Jadi nggak perlu niat jadi imam. Jadi ngapain juga nyolek. Begitu. Andai tadi tuh ngimamin Isa Usadali ini, semuanya jadi makmum. Dia kagak mau, gua ogah ngimamin pada nih. Habis kemarin waktu pemilu kagak sama pilihannya waktu pilpres sama gua, kagak nurut. Kata si imam umpamanya, contoh. Kagak niat jadi imam. Boleh. Ustaz Ali, cuman ganjarannya 1. Kenapa? Enggak niat berjam. Jadi enggak ada nyolok-nyolok, enggak ada. Begitu, enggak ada. Begitu. Enggak usah. Lalu kita pengen ikut sama dia, ya tadi niat makmuman enggak usah nyolek. Cuman gua pengen nolongin dia jadi imam. Takbir aja yang kenceng cukup. Sholli fardhu duhur. Makmun Allahu Akbar. Terserah dia mau niat jadi imam kayak kagak. Karena dia enggak wajib. Bener enggak? Gitu. Itu yang nyolek-nyolek tuh ada yang nyolek. Yang mana orangnya nih? Waduh, nggak usah. Jadi nggak usah nyolek-nyolek, nggak usah. Kalau Nabi demikian. Sama-sama bang, sama-sama. Begitu Allah alam. Udah. Ayo baik. Waalaikumsalam. Untuk menghilangkan rasa was-was atau nggak fokus di dalam diri. Contoh. Itu kayak kita habis aktivitas, terus kan langsung sholat, itu kan kadang pikiran di luar masih bawa, atau enggak rasa was-was gitu kayak was-was gitu kan. Iya, makanya di dalam Islam diatur oleh Nabi supaya muncul kekhusyuan, ada kenikmatan dalam ibadah. Tahapannya banyak sholat tuh. Pertama dari mulai kita adzan dulu. Andai sholatnya jam 2 gitu, kita jangan apa enggak kudu
adzan walaupun dohor umpamanya jam 2 tapi jangan disepeker gitu. Kalau enggak adzan minimal qomat. Begitu. Sebelum ini kudu qobliyah dulu. Kenapa qobliyah dulu? Andai pikiran kemana-mana yang rusak pada sholat sunnah. Begitu. Habis qobliyah orang dulu ada sholawatan. Minta apa? Minta khusyuk. Habis sholawatan qomat. Habis qomat usolli. Ini rangkaian menuju yang tadi dibilang. Kenapa muncul pikiran kesana kemari? Karena kita enggak pakai persiapan. Kalau enggak pakai persiapan repot. Suka diomongin orang. Mau ngomong aja para-para. Begitu. Karena enggak pakai persiapan. Kudu apa aja ada persiapan. Maka adzan, qobliyah, sholawatan, qomat, usolli, persiapan untuk menuju agar tidak muncul kayak tadi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.